Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Oke, boleh di next slide. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Pertama ada Renaldo Antoni, Alvin Suparman, Angelica Holipin, Kendru Raihan, dan juga saya sendiri, Marisa Faradibah. Boleh di next slide. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai penghasilan komprehensif lain selama periode. Pada paragraf 94, entitas dapat menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan. Entitas yang menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain setelah penyesuaian reklasifikasi terkait. Lalu pada paragraf 95, penyesuaian reklasifikasi timbul sebagai contoh dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Hal ini dapat dilihat dalam PSAK 10 mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing dan ketika suatu lindung nilai atas perkiraan arus kas menimbulkan laba atau rugi. Lalu dapat dilihat juga dalam PSAK 71 mengenai instrumen keuangan paragraf 6.5.11 bagian D yang terkait dengan lindung nilai atas arus kas. Boleh di next slide. Lalu pada paragraf 96 mengenai penyesuaian reklasifikasi tidak dilakukan pada perubahan surplus revaluasi yang diakui berdasarkan pertama PSAK 16 aset tetap atau PSAK 19 aset tak berwujud atau pengukuran kembali program imbalan pasti yang diakui sesuai dengan PSAK 24 imbalan kerja, komponen tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Perubahan surplus revaluasi dapat dialihkan ke saldo laba pada periode berikutnya ketika aset tersebut digunakan atau dihentikan pengakuannya. Hal ini dapat dilihat dalam PSAK 16 dan PSAK 19. Berdasarkan PSAK 71 mengenai instrumen keuangan, penyesuaian reklasifikasi tidak terjadi jika lindung nilai atas arus kas atau pencatatan atas nilai waktu opsi menghasilkan jumlah yang dihapuskan dari cadangan lindung nilai atau arus kas atau komponen terpisah dari ekuitas secara berurutan dan dimasukkan secara berlangsung ke dalam biaya perolehan awal atau jumlah tercatat lainnya atas aset atau liabilitas. Maka dapat disimpulkan jika jumlah ini secara langsung dialihkan ke nilai aset atau liabilitas. Boleh di next slide. Pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan. Pada paragraf 97, ketika pos-pos penghasilan atau beban adalah material, entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara tersendiri. Lalu pada paragraf 98, keadaan yang menyebabkan pengungkapan secara tersendiri atau pos-pos penghasilan dan beban mencakup terdiri dari penurunan persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan aset tetap menjadi jumlah terpulihkan dan pembalikan atas penurunan tersebut. Lalu, restrukturisasi aktivitas entitas dan pembalikan provisi biaya restrukturisasi, pelepasan aset tetap, pelepasan investasi, operasi yang dihentikan, penyelesaian tuntutan hukum, dan yang terakhir adalah pembalikan provisi lain. Boleh di next slide. Pada paragraf 99, entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas. Mana yang dapat menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan. Lalu pada paragraf 100, entitas dianjurkan untuk menyajikan analisis dalam paragraf 99 dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Lalu pada paragraf 101, beban disubklasifikasikan untuk memberikan penekanan pada komponen dari kinerja keuangan yang dapat berbeda dalam frekuensi, potensi keuntungan atau kerugian, dan kemampuan untuk dapat diprediksi di masa depan. Boleh di next slide. Pada paragraf 102 adalah contoh pertama dari analisis menggunakan metode sifat beban.
Metode ini mungkin mudah diterapkan karena tidak membutuhkan adanya alokasi beban menurut klasifikasi fungsional. Contohnya adalah sebagai berikut. Entitas menggabungkan beban dalam laba rugi berdasarkan sifatnya. Sebagai contoh, depresiasi, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja, dan biaya iklan, dan tidak merealisasikan menurut berbagai fungsi dalam entitas. Oke, boleh di-next slide. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai PSAK 103. Bentuk yang kedua ini berdasarkan fungsi beban atau biaya penjualan dan mengklasifikasikan beban sesuai dengan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan. Contohnya sebagai berikut. Pendapatan akan kita kurangi dengan biaya penjualan, maka akan kita dapatkan laba bruto atau laba kotor yang akan kita tambahkan dengan penghasilan lain yang dikurangi dengan biaya distribusi, beban administratif, dan beban lainnya. Dan untuk kita mendapatkan laba sebelum pajak. Berikutnya ada PSAK 104. Dalam mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi, harus dilengkapi juga yang fungsi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban depresiasi, beban amortisasi, dan beban imbalan kerja. Pada PSAK 105, pemilihan antara metode fungsi dan sifat beban bergantung pada faktor historis dan industri, serta sifat entitas. Nah, kedua metode tersebut menyediakan indikasi biaya yang mungkin bervariasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan level penjualan atau produksi entitas. Berikutnya ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, pada PSAK 106 ini, pada laporan perubahan ekuitas, entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan total laba komprehensif selama periode berjalan yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Berikutnya pada PSAK 107, entitas menyajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per sahamnya. Berikutnya ada PSAK 108. Nah, dalam paragraf 106, komponen ekuitas itu termasuk sebagai contoh setiap bagian mulai sektor, saldo akumulasi dari setiap bagian penghasilan komprehensif, dan saldo laba. Pada PSAK 109, perubahan ekuitas entitas antara modal awal dan akhir periode pelaporan harus mencerminkan tentang naik turunnya aset neto entitas dalam periode tersebut, kecuali ada perubahan dari transaksi pemilik dengan kapasitasnya sebagai pemilik. PSAK 110 isinya tentang PSAK 25 yang menyajikan tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan mencatatkan penyesuaian retrospektif atas dampak dari perubahan kebijakan akuntansi. Berikutnya adalah laporan arus kas. Tentang PSAK 111, laporan arus kas ini harus memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan laporan arus kas tersebut. Berikutnya ada catatan atas laporan keuangan. Dalam PSAK 112 ini akan menjelaskan tentang struktur dari CALK, di mana yang pertama adalah menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh standar akuntansi keuangan yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai catatan atas laporan keuangan. Pada paragraf 113, entitas atau perusahaan sepanjang praktis itu menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis dengan mempertimbangkan bagaimana dampak penyajiannya terhadap keterpahaman dan keterbandingan laporan keuangan. Jadi perusahaan harus menyusun laporan keuangannya secara sistematis dengan memperhatikan apakah laporannya ini sudah serta sesuai dengan standar yang ada sehingga dapat dibandingkan. Selain itu, entitas juga membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Slide berikutnya. Oke, contoh pengurutan sistem atau pengelompokan CALK, catatan atas laporan keuangan, yang meliputi
Satu, mengutamakan area aktivitas yang dianggap paling relevan oleh entitas untuk memahami kinerja dan posisi keuangannya, seperti mengelompokkan informasi mengenai aktivitas operasi tertentu. Lalu yang kedua, mengelompokkan informasi mengenai pos-pos yang diukur serupa seperti aset yang diukur pada nilai wajar atau mengikuti urutan pos-pos dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan juga laporan posisi keuangan seperti pernyataan kepatuhan terhadap SHK yang dapat dilihat pada PSHK 1 paragraf 16, kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dapat dilihat pada PSHK 1 paragraf 117, informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos. Ada juga pengungkapan lain yang termasuk liabilitas kontingensi dan komitmen kontraktual yang belum diakui. Liabilitas kontingensi ini dapat dilihat pada PSHK 57 mengenai provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Lalu berikutnya ada pengungkapan informasi dan keuangan. Contohnya itu tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan. Hal ini dapat dirujuk pada PSHK 60 mengenai instrumen keuangan dan mengenai pengungkapan. Slide berikutnya. Nah, berikut ini ada sedikit contoh catatan atas laporan keuangan dari PT Astra Agro Lestari. Dapat dilihat dari bagian pertama itu biasanya adalah bagian umum yang memuat hal umum mengenai perusahaannya. Lalu yang kedua itu dicantumkan kebijakan akuntansi yang digunakan. Misalnya Astra di sini itu menggunakan nilai wajar untuk mengukur piutangnya. Dan ada juga penerapan pernyataan standar akuntansi baru yang berkaitan pada penggunaan standar revisi PSHK yang telah dipublikasi dan relevan terhadap kegiatan operasi perusahaan. Slide berikutnya masih mengenai penjelasan tentang struktur dari CALK. Paragraf 115 ini dikosongkan. Paragraf 116 dinyatakan bahwa entitas atau perusahaan dapat menyajikan CALK yang berisi informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik sebagai bagian tersendiri dalam laporan keuangan. Berikutnya, nah kita akan masuk pada pengungkapan kebijakan akuntansi dalam CALK. PSHK 1 dalam paragraf 117 mengatur entitas untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi yang signifikan. Hal ini itu mencakup dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan juga kebijakan akuntansi lain yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Nah, pada paragraf 118 dijelaskan lebih bahwa penting bagi suatu entitas atau perusahaan untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai dasar pengukuran apa yang digunakan oleh perusahaan. Contohnya, apakah perusahaan ini menggunakan biaya historis, biaya kini, nilai realisasi neto, nilai wajar, atau jumlah terpulihkan. Kenapa? Karena dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi analisis bagi pengguna laporan keuangan. Dan ketika entitas atau perusahaan menggunakan lebih dari satu dasar pengukuran dalam laporan keuangan, misalnya ketika suatu kelas aset tertentu direvaluasi, maka hal tersebut harus dimadai dengan disediakan suatu indikasi kategori aset dan liabilitas di mana setiap dasar untuk pengukuran diterapkan. Lalu dijelaskan juga pada paragraf 119, manajemen dapat mempertimbangkan apakah pengungkapan terhadap kebijakan akuntansi tertentu akan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang tercermin dalam laporan kinerja keuangan dan laporan posisi keuangan yang dilaporkan. Perusahaan dapat mempertimbangkan sifat operasi dan kebijakan apa yang diharapkan oleh pengguna laporan keuangan untuk diungkapkan. Nah, pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu itu bisa bermanfaat bagi beberapa pengguna ketika kebijakan akuntansi tersebut dipilih dari beberapa alternatif yang diperkenankan oleh SHK.
Contohnya ini ketika suatu perusahaan menerapkan model nilai wajar atau model biaya atas properti investasi. Nah, ternyata perusahaan itu menerapkan model nilai wajar. Pengungkapan atas kebijakan ini akan membantu pengguna laporan untuk dapat melakukan analisis secara tepat atas laporan keuangan. Nah, namun terdapat juga SAK yang secara spesifik mensyaratkan pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu, termasuk pilihan yang dibuat oleh manajemen di antara kebijakan akuntansi berbeda yang telah diperkenankan. Sebagai contohnya itu ada PSAK 16 mengenai aset tetap. Ini mensyaratkan mengenai pengungkapan dasar pengukuran apa yang digunakan oleh perusahaan untuk kelas aset tetap. Slide berikutnya, masih mengenai penerapan kebijakan akuntansi. Pada paragraf 120 hal ini dikosongkan, dan pada paragraf 121 suatu kebijakan akuntansi mungkin signifikan karena sifat kegiatan operasi entitas meskipun jumlah pada periode berjalan dan periode sebelumnya tidak material atau signifikan. Perusahaan juga dapat mengungkapkan setiap kebijakan akuntansi yang tidak secara spesifik disyaratkan oleh SAK, tetapi dipilih perusahaan dan diterapkan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan PSAK 25 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan kesalahan. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengungkapan kebijakan akuntansi. Di paragraf 122 menjelaskan bahwa entitas mengungkapkan bersama dengan kebijakan akuntansi signifikan atau catatan atas laporan keuangan lain mempertimbangkan yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Lalu pada paragraf 123 dalam proses penetapan kebijakan akuntansi entitas, manajemen juga membuat berbagai pertimbangan yang secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, manajemen membuat pertimbangan dalam menentukan yang pertama, ada kapan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan aset keuangan dan untuk sewa aset yang terkait sewa dialihkan kepada entitas lain. Maksudnya di sini adalah sewa diklarifikasikan sebagai sewa operasi. Jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar, klarifikasi sewa dibuat pada tanggal lisensi dan dinilai kembali hanya jika terdapat modifikasi sewa. Lalu yang kedua, apakah secara substansial penjualan produk tertentu merupakan pengaturan pembiayaan dan oleh karena itu tidak menghasilkan pendapatan luar biasa atau extraordinary, yaitu pendapatan yang tak terduga, di mana pendapatan ini tidak sering terjadi dan biasanya tuh diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir ada apakah persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Boleh tolong di next slide. Lalu pada paragraf 124 beberapa pengungkapan yang dibuat sesuai dengan paragraf 122 disyaratkan oleh SAK. Sebagai contoh pada PSAK 13 pengungkapan kepentingan dalam entitas lain mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan pertimbangan yang telah dibuat dalam menentukan apakah entitas mengendalikan entitas lain. Lalu contoh berikutnya adalah ada properti investasi mensyaratkan pengungkapan kriteria yang dikembangkan oleh entitas untuk membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri dan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal jika pengklarifikasian properti sulit dilakukan.
Lalu ada sumber ketidakpastian pada paragraf 125 menjelaskan bahwa entitas mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama lain dari ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan. Nah, memiliki resiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset dan liabilitas tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian. Yang pertama ada sifat, lalu yang kedua ada jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan. Boleh tolong di next. Lalu masih menjelaskan sumber ketidakpastian estimasi pada paragraf 126. Penentuan jumlah tercatat dari beberapa aset dan liabilitas mensyaratkan estimasi dampak ketidakpastian atas peristiwa masa depan terhadap aset dan liabilitas tersebut pada akhir periode pelaporan. Sebagai contoh, dalam hal tidak tersedianya harga pasar kini yang diobservasi, maka estimasi berorientasi masa depan dibutuhkan untuk mengukur jumlah terpulih atas kelompok aset tetap, dampak keusangan teknologi atas persediaan provinsi yang bergantung pada hasil masa depan dari proses litigasi yang masih berjalan, dan stabilitas imbalan kerja jangka panjang seperti kewajiban pensiun. Lalu, estimasi tersebut melibatkan asumsi tentang hal-hal tersebut karena penyesuaian risiko atas arus kas atau tingkat diskonto, perubahan gaji di masa depan, dan perubahan harga di masa depan mempengaruhi biaya lainnya. Lalu pada paragraf 127, asumsi dan sumber ketidakpastian estimasi lain yang diungkapkan secara sesuai dengan paragraf 125 terkait dengan estimasi yang mensyaratkan pertimbangan manajemen yang paling sulit, subjektif, dan kompleks. Nah, maksudnya di sini adalah dengan semakin bertambahnya jumlah variabel yang mempengaruhi kemungkinan penyelesaian masa depan atas ketidakpastian, maka pertimbangan tersebut menjadi semakin subjektif dan kompleks, dan potensi dilakukan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas semakin meningkat. Boleh tolong di next. Lalu masih menjelaskan mengenai sumber ketidakpastian estimasi, pada paragraf 128 menjelaskan juga pengungkapan sebagian dimaksud dalam paragraf 125 tentang isyaratkan bagi aset dan liabilitas dengan resiko signifikan bahwa jumlah tercatat aset dan liabilitas tersebut dapat berubah secara material selama periode tahun berikutnya jika pada akhir periode pelaporan aset dan liabilitas tersebut diukur dengan menggunakan nilai wajar. Maksudnya di sini adalah berdasarkan pada harga dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas identik. Nilai wajar tersebut dapat berubah secara material selama periode pelaporan berikutnya. Namun, perubahan ini tidak berasal dari asumsi atau sumber estimasi ketidakpastian lainnya pada akhir periode pelaporan. Boleh di next. Lalu pada paragraf 129, dalam cara yang dapat membantu penggunaan laporan keuangan untuk memahami pertimbangan yang dibuat manajemen tentang masa depan dan tentang sumber lain ketidakpastian estimasi, sifat dan tingkat informasi yang disediakan bervariasi sesuai dengan sifat asumsi dan kondisi lain. Contohnya, pengungkapan yang dibuat entitas adalah yang pertama ada sifat asumsi dan atau ketidakpastian estimasi lain. Yang kedua ada sensitivitas jumlah tercatat terhadap metode, asumsi dan estimasi yang mendasari perhitungan jumlah tercatat tersebut, termasuk alasan dan sensitivitas tersebut. Yang ketiga ada penyelesaian yang diharapkan atas ketidakpastian dan rentang hasil yang rasional selama periode pelaporan berikutnya atas jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh. Dan yang terakhir adalah penjelasan tentang perubahan yang dilakukan terhadap asumsi sebelumnya yang terkait dengan aset dan liabilitas tersebut. Jika ketidakpastian tetap belum dapat diselesaikan, maka pertanyaan ini tidak mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi, anggaran, atau perkiraan dalam membuat ungkapan yang terdapat di paragraf 125 tersebut. Lalu next slide.
pada paragraf 131 menjelaskan terkait yang tidak praktis untuk mengungkapkan dampak yang mungkin timbul dari asumsi atau sumber ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan. Dalam kasus tersebut, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki saat itu, entitas mengungkapkan bahwa merupakan hal yang mungkin terjadi bahwa hasil selama tahun buku berikutnya yang berbeda dari asumsi akan mensyaratkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang terpengaruh. Intinya, dalam seluruh kasus, entitas mengungkapkan sifat dan jumlah tercatat dari aset atau liabilitas tertentu yang terkena dampak oleh asumsi tersebut. Boleh tolong di next. Di next. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada paragraf 132, pengungkapan dalam paragraf 122 tentang penimbangan tertentu yang dibuat oleh manajemen dalam rangka menerapkan kebijakan akuntansi tidak terkait dengan pengungkapan sumber ketidakpastian estimasi di paragraf 125. Pada paragraf 133, standar akuntansi keuangan mensyaratkan pengungkapan dari beberapa asumsi yang tidak disyaratkan sesuai dengan paragraf 125. Nah, sebagai contoh PSAK nomor 57 dan PSAK nomor 68. Pada PSAK nomor 57, provinsi liabilitas kontingsi dan aset kontingsi mensyaratkan pengungkapan dalam kondisi tertentu mengenai asumsi utama yang berhubungan dengan peristiwa masa depan yang berdampak pada kelas provinsi. Untuk PSAK nomor 48, nah, pengukuran nilai wajar mensyaratkan pengungkapan asumsi signifikan termasuk teknik penilaian dan input yang digunakan entitas ketika diukur nilai wajar aset dan liabilitas yang dicatat pada nilai wajar. Lalu ada modal. Nah, pada paragraf 134, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal. Pada paragraf 135, untuk mematuhi paragraf 134 yang tadi, entitas mengungkapkan hal-hal berikut yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal. Nah, modal ini termasuk deskripsi tentang apa modal yang digunakan. Nah, yang kedua tuh ada ketika entitas yang diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan eksternal yang sifat persyaratannya dan cara tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan modal dan bagaimana entitas itu memenuhi tujuan dalam mengelola modalnya tersebut. Lalu ada B, ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelola sebagai modal. Lalu ada C, setiap perubahan dalam poin A dan poin B tadi dari akhir periode sebelumnya. Lalu ada D, apakah selama periode entitas mematuhi setiap syarat dan permodalan eksternal. Lalu ada yang E, ketika entitas tidak mematuhi persyaratan permodalan eksternal tersebut, konsekuensi yang dari ketidakpatuhan tersebut, entitas berdasarkan pengungkapan kunci tersebut pada informasi yang diberikan secara internal kepada personal manajemen kunci. Pada paragraf 136, entitas dapat mengelola modal dalam beberapa cara dan dapat bergantung pada persyaratan pemodalan yang berbeda-beda. Lalu ada instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Pada paragraf 136A, untuk instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas, entitas itu mengungkapkan sepanjang tidak diungkapkan di bagian lainnya. Yang pertama ada ringkasan data kuantitatif mengenai jumlah yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Ekuitas di sini bisa kita sebut sebagai saham. Nah, lalu ada B, tujuan, kebijakan dan proses untuk mengelola kewajibannya untuk membeli kembali atau menebus instrumen tersebut ketika disyaratkan oleh pemegang instrumen, termasuk setiap perubahan dari periode sebelumnya.
Yang C, arus kas keluar yang diperkirakan dalam penebusan atau pembelian kembali kelas instrumen keuangan tersebut. Dan yang terakhir, informasi mengenai bagaimana penentuan arus kas keluar yang diperkirakan dalam penebusan atau pembelian kembali. Lalu ada pengungkapan lainnya. Nah, pada paragraf 137, entitas mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan itu diotorisasi untuk terbit, tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode serta jumlah terkait dividen per lembar saham. Dan yang B, jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui. Pada paragraf 138, entitas ini mengungkapkan hal-hal berikut jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan tersebut. Yang pertama ada domisili dan bentuk hukum, negara, tempat pendirian, dan alamat kantor pusat entitas atau lokasi utama kegiatan usaha jika berbeda dari lokasi kantor. Yang kedua itu ada deskripsi mengenai sifat operasi dan aktivitas utama entitas. Yang ketiga ada nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. Yang keempat ada bagi entitas yang memiliki umur terbatas, informasi tentang lama unsur entitas. Di sini maksudnya, misal untuk perusahaan yang akan dilikuidasi, maka akan disajikan tentang proyeksi lama umur entitas itu tersebut. Lalu ada tanggal efektif dan ketentuan transisi. Nah, pada paragraf 139, entitas menerapkan pernyataan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau telah tanggal 1 Januari 2015. Untuk paragraf 139A itu dikosongkan. Pada paragraf 139A kecil itu, entitas menerapkan penyesuaian paragraf 128 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Nah, untuk paragraf 139B strip L dikosongkan. Lalu juga sama untuk paragraf 139M itu juga sama dikosongkan juga. Lalu untuk 139N menurut PSAK nomor 72, pendapatan dari kontrak dengan pelayanan mengamandemenkan PSAK nomor 34, entitas ini menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK nomor 72. Lalu ada paragraf nomor 139O itu. PSAK nomor 71, instrumen keuangan mengamandemenkan paragraf 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106, dan 123, serta menghapus paragraf 139E, 139G, dan 139M. Nah, entitas ini menerapkan amandemen tersebut ketika PSAK nomor 71 ditetapkan. Pada paragraf 139P, amandemen PSAK nomor 1 itu penyajian laporan keuangan tentang praaksara, pengungkapan mengamandemen paragraf nomor 10, 31, 54 sampai 55, 82A, 85, 113 sampai 114, 117, 119 dan 122, serta menambahkan beberapa paragraf yaitu 30A, 55A, 85A sampai 85B, dan menghapus paragraf 115 dan 120. Nah, lalu untuk paragraf 139Q itu PSAK 73 sewa mengamandemenkan paragraf 123. Nah, entitas ini menerapkan amandemen tersebut ketika PSAK nomor 73 itu telah ditetapkan. Lalu paragraf nomor 139QA yaitu amandemen PSAK nomor 1, penyajian laporan keuangan tentang judul laporan keuangan mengamandemen paragraf 5 dan 10. Nah, entitas ini menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Lalu ada paragraf 139QB yaitu entitas menerapkan penyesuaian paragraf nomor 5 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.
Lalu ada paragraf 139R itu dikosongkan. Selanjutnya ada paragraf 139S, yaitu amandemen terhadap referensi kerangka konseptual dalam standar akuntansi keuangan, mengamandemenkan paragraf nomor 7, 15, 19 sampai 20, 23 sampai 24, 28 dan 89. Entitas ini menerapkan amandemen terhadap PSAK nomor 1 secara retrospektif atau peninjauan ulang sesuai dengan PSAK nomor 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Namun, jika entitas ini menentukan bahwa penerapan peninjauan ulang ini akan menjadi tidak praktis atau akan melibatkan biaya yang lebih atau lebih mahal, maka entitas ini menerapkan amandemen PSAK nomor 1 dengan mengacu pada PSAK nomor 25 paragraf 23 sampai 28, 50 sampai 53 dan 54F. Selanjutnya ada paragraf 139T, yaitu amandemen PSAK nomor 1 dan PSAK nomor 2 tentang definisi material, mengamandemen PSAK nomor 1 paragraf 7 dan PSAK nomor 25 paragraf 5 dan menghapus PSAK nomor 25 paragraf 6. Dan selanjutnya itu ada paragraf 139U, yaitu dikosongkan. Nah, lalu ada penarikan. Pada paragraf 140, penyataan ini menggantikan PSAK nomor 1 yang diberikan pada tahun 2019, penyajian laporan keuangan. Baiklah, berakhir sudah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata dan mengambil sikap. Terima kasih telah mendengarkan.